Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi ini diberikan kelancaran. Oke, ketua kelas boleh memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, gue akan mempresentasi terlebih dahulu ya untuk mengecek kondisi kelas. Hey. Sehatun Nuri Sifa, Hadir, Bu. Faradina Tania, Hadir. Dewi Anggreni. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, semua masuk, gak ada ini nihil ya. Ya. Siap. Udah siap belum belajar sosiologi di jam pertama? Siap, Bu. Siap. Udah belajar belum semalam materi yang akan dipelajari apa? Belum. Males. Tapi udah bawa bukunya, buku paket? Sudah? Sudah. Oke. Baik, tahu nggak kita belajar apa hari ini? Materi apa? Gak tahu. Oke. Sebelumnya sudah siap kan? Apa perlu ice breaking dulu? Udah siap ya? Siap. Oke, siap. Oh, itu di bawah mejanya ada sampah itu. Dewi, ayo dibersihkan. Ayo semuanya dicek dulu. Oke, pintar. Udah rapi ya? Oke, Ya, Bu. udah siap belajar. Siap. Untuk pada pagi hari ini, Ibu akan belajar mengenai penelitian sosial. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian tentang penelitian sosial? Penelitian sosial. Meneliti. Nah, Meneliti, Bu. fokus Ibu pada pagi hari ini itu tentang pendekatan kualitatif dan Kuantitatif. pintar. Udah belajar ya semalam? Udah. Oke, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan mempelajari tentang pendekatan kualitatif dan kuantitatif pada penelitian sosial. Nah, tentunya Ibu akan fokusnya di sini itu cuma perbedaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Oke? Mengerti? Mengerti. Siap. Sebelumnya, anak-anak tahu nggak sih istilah zaman sekarang apa itu kepo? Pengen tahu. Oh, pintar. Kepo itu ingin tahu ya. Kalau Ya. istilah kepo ingin tahu, terusan kalau kalian kepo terhadap seseorang, terus apa yang kita lakukan? Cari. Tanya. Kemudian siapa yang bisa? Apa? Kalau kita istilah zaman sekarang kepoin Instagramnya itu kayak Stalking. Nah, tujuannya apa sih? Cari info. Cari info. Nah, betul. Ini ada kaitannya kepo dengan penelitian sosial. Nah, jadi itu di penelitian sosial atau di zaman sekarang kita kaitkan dengan istilah kepo itu ya, kalau penelitian sosial tuh ilmiah, kalau kepo ya begitu, tidak kurang ilmiah ya sepertinya. Tapi tujuannya sama, yaitu sama-sama untuk mencari informasi, mencari tahu tentang suatu fenomena atau kejadian yang terjadi. Seperti itu. Kemudian tadi lanjut di pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Oke, Ibu sambil mempersiapkan PPT-nya. Baik. Tadi ada apa? Pendekatannya? Kuantitatif dan kualitatif. Sudah tahu perbedaannya? Belum ya? Belum. Nah, kualitatif. Nah, kalau anak-anak ingat tentang kualitatif itu, hal yang terfikirkan yang pertama kalau kita membedakan antara kualitatif dan kuantitatif itu dari datanya. Data dari kualitatif itu bersifat deskriptif, artinya itu menggambarkan, menjelaskan secara detail fenomena atau kejadian yang terjadi di masyarakat. Kemudian sedangkan kuantitatif, data yang diberikan itu berupa angka. Nah, dari data ini tujuannya dari kuantitatif itu hanya menjawab pertanyaan singkat dari rumusan masalah. Sudah paham? Paham. Kalau kualitatif tadi Deskriptif. betul. Kalau kuantitatif Angka. pintar. Kemudian dari instrumennya juga berbeda. Instrumen itu alat yang digunakan untuk meneliti. Nah, kalau kuantitatif itu kita menggunakan angket. Tahu angket? Angket atau kuesioner. Sedangkan kualitatif kita menggunakan peneliti atau kita yang meneliti itu terjun langsung ke lapangan.
begitu. Jadi kita terjun langsung bertanya di masyarakat tentang apa yang kita perlu cari tahu. Nah, contohnya saja, aku akan membuat judul tentang kualitatif dan kuantitatif di penelitian sosial. Baik, untuk judulnya, Ibu akan memberikan contoh. Kalau di kuantitatif, tadi kan data bersifat angka. Nah, contoh judulnya seperti ini. Perbedaan kerugian pedagang kaki lima di Jakarta dengan pedagang kaki lima di Solo akibat kerusuhan supporter sepak bola. Nah, perbedaan kerugian kita tentunya fokusnya kepada angka. Untung rugi kan kepada angka. Sedangkan yang kualitatif, contoh judulnya itu seperti ini. Dampak kerugian pedagang kaki lima akibat kerusuhan sepak bola terhadap kehidupan ekonomi. Nah, dampaknya mereka, misalnya, akibat kerusuhan itu pedagang kaki lima kehilangan mata pencariannya, kehilangan tempat dagangnya, seperti itu. Itu jika diteliti dengan kualitatif nanti akan banyak sekali kita akan mendapatkan informasi. Kalau sedangkan kuantitatif kita hanya seperti ini. Sebelum adanya kerusuhan, pedagang kaki lima itu mendapatkan pendapatan 10 juta misalnya. Setelah adanya kerusuhan, pendapatannya berkurang tinggal 500.000 misalnya, seperti itu. Itu contoh judul penelitian sosial. Nah, sekarang giliran anak-anak yang lagi viral sekarang ini. Apa ini? COVID-19. Pintar. Ini tuh dampaknya banyak sekali terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, Ibu mau buatkan contoh judul seperti fenomena ini. Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Baik, Faradina. Gerakan masyarakat hidup sehat dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Pintar, itu salah satu contoh judul kualitatif, contoh fenomenanya dalam COVID-19. Terus kemudian yang tadi, satunya kuantitatif. Kuantitatif. Nah, siapa yang bisa angkat tangan? Aku. Baik, Dewi. Perbedaan kehidupan ekonomi sebelum adanya pandemi COVID-19 dengan adanya pandemi COVID-19. Oh, baik. Jadi tadi yang kualitatif, gerakan hidup masyarakat dalam upaya mencegah tadi. Kemudian yang kuantitatif yang angka tadi, perbedaan apa? Kehidupan ekonomi. Oh ya, kehidupan ekonominya. Adanya pandemi. Pintar. Oke. Sudah paham ya perbedaan kualitatif dan kuantitatif? Ibu tidak akan lama-lama memberikan materi karena nanti Anda akan cepat bosan. Karena penelitian sosial itu kalau tidak praktek tuh kurang greget ya. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan suatu permainan biar anak-anak gak bosan. Ini Ibu punya permainan. Ini Ibu buat sendiri loh. Ini namanya bolang-baling sosiologi. Tahu kan? Ada apa aja tulisannya nih? Question, right, punishment, Oke, udah tahu artinya ya tentunya? Dah. Oke. Jadi sistem permainannya di sini, Ibu akan membagi, ini kan ada 30 anak. Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok. Nanti berhitung 1 sampai 5 ya. Nanti kalau angkanya yang sama silakan berkumpul ke kelompok yang tadi. Misal siapa sehat mendapatkan kelompok 1, nanti siapa ramah dapat kelompok 1, jadi gabung dengan sehat. Seperti itu, paham? Oke, mulai berhitung. 1, 2, 3. Oke, baik ya, udah dapat kelompoknya semuanya? Sudah. Siap, silakan bergabung. Oke, udah ya. Nah, di sini sistem permainannya adalah berkelompok. Jadi teman-teman, anak-anak nanti memberikan kandidat atau perwakilan dari setiap kelompok itu. Oke, jadi begini permainannya. Ibu akan memutar. Jadi salah satu kelompok itu nanti salah satu memutar. Kemudian jika ada try again, coba memutar lagi. Jika punishment nanti akan mendapatkan hukuman, dan hukumannya itu dari teman-teman Anda. Oke, paham? Boleh perwakilannya?
aja. Kelompok 1, ayo. 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 Oke, dari kelompok 1. Baik, Kelompokku. nanti teman-teman itu ya kerjasama kelompok, jangan sekelompok sama Dewi. Nanti kalau dapat soal coba dijawab. Oke. Boleh start? Ayo. Coba lagi. Ayo, coba lagi. Coba. Question. Dapat soal. Nah, ini dia soalnya. Ibu sudah mempersiapkan soal-soal itu. Nah, ini soalnya. Coba Li. Oke, tolong dibacakan. Sebutkan alat yang digunakan pada pendekatan kuantitatif. Nah, tadi alat atau instrumen. Ayo, apa? Angket atau kuesioner. Bener nggak? Benar. Oke, baik. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Baik, nggak terasa ya kita udah di ujung pembelajaran. Ya, sedih banget. Oke, kita simpulkan ya. Iya. Jadi pembelajaran pada kali ini kita akan menggunakan pendekatan tadi. Kualitatif dan kualitatif. Benar. Jadi di kualitatif itu tadi data berupa deskriptif, sedangkan di kuantitatif data berupa angka. Paham? Paham. Dan buat contohnya juga bisa tadi ya judulnya. Ya. Oke. Untuk apa? Untuk minggu depan ibu akan memberikan tugas nanti buat apa ya? Mengidentifikasi atau fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian buat judulnya satu anak 2 judul, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Minggu depan ibu akan itu mengecek tugas kalian, oke? Oke. Sekian dari ibu. Untuk mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu, boleh memimpin doanya perwakilan dari kelas? Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Dari ibu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.